Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 3 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Saat kematian Daud sudah mendekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala hal yang kau tuju, dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas takhta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Gaya Hidup Murid Kristus. Saudara-saudari terkasih, setiap orang tentu memiliki yang namanya gaya hidup atau lifestyle. Ada yang meniru gaya hidup orang lain, misalnya gaya hidup para artis, ataupun tokoh yang menjadi idolanya. Tetapi ada juga yang mempunyai gaya hidupnya yang khas dirinya, yang unik, yang kadang agak susah untuk dipahami. Dapat kita temukan dalam praktek hidup setiap hari, bahwa ternyata gaya hidup menentukan pula arah hidup seseorang.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar bersama pada hari ini mengajarkan sebuah gaya hidup untuk murid-muridnya dan juga untuk kita semua. Gaya hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah gaya hidup salib. Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-dua. Mereka pergi berdua-dua ke suatu tempat, supaya dari mulut dua saksi setiap perkataan dapat diteguhkan, dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing, dan bisa saling menguatkan tangan, mendorong semangat satu dengan yang lain, bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah, dan tetap saling menjaga satu sama lain. Dengan demikian, Kristus mengajarkan supaya saling berteman dan membantu satu sama lain, menganggap orang lain sebagai sobat dan bukan sabit. Ketika Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua, Ia memerintahkan mereka untuk tidak membawa bekal, baik itu berupa makanan dan minuman ataupun uang, kecuali tongkat, yaitu tongkat untuk berjalan, seperti yang dibawa para pesiarah. Mereka tidak boleh memakai sepatu, hanya sendal, dan tidak boleh membawa dua baju. Perintah Tuhan Yesus ini agak aneh, apalagi jika hidup pada zaman sekarang ini. Tidak ada modal ataupun tidak ada uang, maka siap-siap untuk menjadi gelandangan. Akan tetapi, maksud dari Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah agar murid-murid dan juga kita untuk tidak meletakkan kebahagiaan pada benda atau pada sesuatu yang kita miliki atau yang kita pakai. Banyak kali orang meletakkan kebahagiaan pada suatu barang atau benda. Ketika barang atau benda itu hilang, maka hilanglah kebahagiaan dalam hidupnya. Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid dan juga kepada kita untuk meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan pada Dia, karena Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Sebab Dia adalah sumber bahagia yang kekal dan sumber damai yang abadi. Ketika kita menggantungkan harapan pada Tuhan Yesus, maka yang kita dapatkan adalah damai yang tidak dapat diberi oleh apapun juga. Di lain sisi, para murid sadar mereka masih mempunyai banyak kelemahan dan tidak ada keuntungan duniawi yang bisa mereka harapkan dari perutusan Tuhan Yesus. Namun dalam segala kepatuhan kepada perintah Tuhan mereka, dan dalam kebergantungan akan kekuatannya mereka tetap pergi. Pengajaran yang mereka ajarkan, mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Tugas seorang murid Kristus adalah membantu orang lain untuk bertobat, supaya mereka mempunyai hati baru dan cara hidup yang baru. Tugas seorang murid adalah membawa wajah Tuhan dan mewartakannya dalam sikap, dalam teladan hidup yang baik. Membawa wajah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih, dan penuh dengan pengampunan. Saudara-saudari terkasih, inilah beberapa gaya hidup yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Gaya hidup seorang murid Kristus, yaitu gaya hidup salib. Sebab tidak ada kekristenan, tidak ada kemuridan, tidak ada kebahagiaan tanpa salib. Marilah kita jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita yang setia, tokoh model hidup kita, tokoh idola kita yang tidak pernah kalah oleh perubahan zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau mengutus kami untuk pergi mewartakan damai sejahtera-Mu. Kami mohon, dampingilah kami selalu dengan Roh-Mu, agar melalui pewartaan dan kesaksian kami,
namamu dikenal dan diimani oleh semakin banyak orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.